Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di video pembahasan mengenai pemrograman lanjut. Pada video kali ini kita akan membahas tentang objek sebagai fungsi argumen dan juga bagaimana kita membuat objek dengan menggunakan array. Gitu. Ada dua materi di sini nanti. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama mengenai jadi ini masih kelas dan objek lanjutan. Masih bagian dari kelas dan objek ya. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai kelas objek dan memori. Bagaimana hubungan antara data yang ada di kelas, data yang sudah masuk ke objek, lalu bagaimana penyimpanannya di memori. Jadi di sini kita bisa melihat terdapat tiga data objek 1, data objek 2, data objek 3. Lalu ada satu member fungsi. Oke, pada memori, setiap data pada tiap objek itu dia akan disimpan dalam memori yang berbeda. Jadi data objek 1, data objek 2, dan data objek 3 itu akan disimpan dalam tempat yang berbeda-beda. Itu karena masing-masing memiliki datanya sendiri, gitu. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Gitu. Seperti yang kita tahu kan data untuk masing-masing objek itu sifatnya hidden atau tersembunyi. Itu tidak bisa seberang diakses. Nah, dan dienkapsulasi kan. Nah, oleh karena itu dia disimpan secara terpisah-pisah. Sedangkan member fungsinya, karena member fungsi ini antara objek satu dengan objek yang lain sebenarnya tidak ada bedanya, karena semuanya sama gitu kan. Nah, jadi member fungsi ini disimpan dalam satu memori, tapi bisa diakses oleh semua objek. Jadi, tidak dibeda-bedakan antara member fungsi pada objek 1 atau member fungsi pada objek 2 atau member fungsi pada objek 3 itu tidak dibedakan. Semuanya dijadikan satu, karena semua objek itu akan menjalankan member fungsi yang sama. Jadi bedanya gitu, kalau data, tiap objek akan memiliki data yang berbeda-beda. Misalkan kalau objeknya itu adalah mahasiswa gitu kan, kalau objek 1 itu namanya Budi, data objek 2 namanya Dimas, data di objek 3 itu namanya Aji gitu kan. Nah, kalau member fungsi kan sama semua, misalkan get nama gitu, katakan nama, itu kan sama semua katakan nama, cuma isi namanya beda-beda. Jadi penyimpanan dalam memori itu seperti ini. Jadi nanti jangan untuk memperjelas saja bahwa kalau misalnya di prosedural itu kan satu variabel, misalkan variabel nama itu isinya itu satu gitu. Tapi di sini di OOP ini variabel nama itu bisa berbeda-beda tergantung dari objek mana eh, yang memiliki nama itu gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita masuk ke materi objek sebagai fungsi argumen. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar mengenai argumen atau parameter ya, di situ kita bagaimana masukkan nilai dengan menggunakan tanda kurung setelah misalnya diletakkan di ini setelah fungsi atau setelah pendefinisian objek kan seperti itu. Nah, di sini kita belajar bagaimana menggunakan objek itu sendiri sebagai argumen. Jadi eh, di sini di objek sebagai argumen ini dimaksudkan untuk bagaimana kita mengambil data yang ada pada objek lain digabungkan dengan data pada objek lainnya lagi gitu kan. Misalkan ada dua objek itu kan objek satu, objek dua. Nah, datanya itu kan terpisah antara objek satu dan objek dua. Tapi bagaimana kita bisa mengakses masing-masing data yang ada di tiap-tiap objek itu lalu diolah bersamaan. Jadi seperti itu. Lalu di sini contohnya kita bisa lihat di samping ini adalah program untuk menghitung jarak gitu kan ada feet, kaki, dan inch. Yang atas ini seperti biasa kita definisikan dulu konstruktor. Ada dua konstruktor di sini, yang satu tanpa argumen dan yang satu dengan menggunakan dua argumen. Lalu get di sini untuk mendapatkan kaki dan inci dan show di sini untuk menampilkan. Lalu ada satu fungsi lagi berupa add this, distance. Nah, bedanya di sini kalau add di sini badan fungsinya nggak ada karena badan fungsinya ditulis di luar kelas itu sendiri. Jadi seperti kalau kalian di procedural programming itu kan terkadang kita memanggil fungsi tapi badan fungsinya itu ada di luar dari main sendiri kan gitu. Nah, ini sama. Jadi kita tuliskan kita deklarasikan nama fungsinya itu apa untuk memastikan bahwa dia adalah masuk kelas, tapi isi badan fungsinya itu sendiri diletakkan di luar kelas.
Jadi bisa seperti itu, supaya di kelas itu sendiri terlihat lebih mudah dilihat gitu kan, lebih simple gitu. Jadi nggak terlalu isinya tuh badan fungsi semua, tapi kita malah nggak tahu isinya nanti fungsinya itu apa aja. Kalau badan badan fungsinya itu taruh di luar, kita bisa tahu ketika melihat kelas, oh ini kelas ini fungsinya itu apa aja, itu jadi lebih tertata. Karena kan cuma satu baris saja gitu. Jadi deklarasinya di dalam kelas, tapi pendefinisiannya atau penulisan badan fungsinya itu ada di luar kelas. Ini. Nah, di sini kita gunakan fungsi ini untuk menambahkan antara data yang ada di objek satu, data yang ada di objek satu dengan data yang ada di objek 2. Nah, di sini deklarasi fungsi dan di sini adalah fungsi yang tulis di luar. Jadi kita tulis dulu seperti ini. Lalu untuk isi dari badan fungsi ini nanti kita bisa menyusul setelah kita lihat di main-nya dulu. Itu. Nanti fungsinya ini menyesuaikan dari yang kita tulis di main-nya dulu. Oke, di main kita buat ada dua objek di sini, ada disk 1 dan disk 3. Disk 3 ini kita gunakan untuk menghitung atau mengambil data yang ada di 1 dan di disk 2. Oke, distance disk 2 di 1 sini sudah jelas ya tanpa argumen. Sedangkan disk 2 di sini ada dua argumen dengan nilai 11 dan 6,25. Di 1 GDIS ini untuk memasukkan nilai kaki dan nilai inci ke disk 1. Lalu setelah itu, setelah dimasukkan, maaf, oke. Setelah itu add disk ada di 1 dan disk 2. Jadi di sini disk 3 dot add disk di 1 dan disk 2. Berarti disk 1 dan disk 2 ini sebagai argumen atau parameter kan gitu. Nah, di sini dia akan dikirimkan ke atau diolah oleh member fungsi add disk yang dipanggil oleh disk 3. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini berarti objek disk 1 dan disk 2 menjadi argumen untuk member fungsi yang dipanggil oleh disk 3. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengambil data yang ada di dalamnya? Kan gitu. Di satu ini kan objek ini kan terdiri dari dua member data, ada feed, ada inci. Lalu bagaimana kita bisa memanggil masing-masing member datanya itu? Nah, kita bisa lihat di sini uh, disk3.addDisk. Kita lihat di sini ya addDisk. Nah, karena di sini kita menggunakan fungsi menggunakan fungsi yang ditulis di luar kelas, maka di sini kita tuliskan saja nama kelasnya saja gitu. Distance, distance. Jadi ini adalah nama kelas. Gitu kan? Dalam kurung namakan nama kelas. Jumlahnya ini, jumlah nama kelas yang ditulis dalam tanda kurung ini menyesuaikan dengan jumlah objek yang digunakan. Karena di sini cuma dua objek, maka di sini juga digunakan dua argumen juga dengan nama kelas gitu. Misalkan ini sampai dis 4, 5, 6, misalkan di sini ada 10, ya kita tulis saja distance-nya ini ada 10 juga gitu. Nah, cara penulisannya jadi ini ditulis dengan nama kelas. Saya ulang lagi ya. Oke, lalu setelah itu untuk badan fungsinya, untuk deklarasinya, itu kita bisa menulis dengan seperti ini. Void distance, ini untuk memastikan bahwa fungsi add disk ini dari kelas distance, kan gitu. Void distance titik 22 kali, add disk sama dengan nama fungsinya yang dideklarasikan. Lalu dalam kurung ada distance D2 dan distance D3. Gitu. Jadi distansi nama kelasnya apa, lalu spasi D2. D2 ini adalah variabel yang menggantikan nilai dari dis1. Sedangkan distance D3, D3 ini digunakan untuk menggantikan nilai dari dis2. Gitu. Jadi ini adalah variabel sementara yang menyimpan nilai dari dis1 dan dis2. Jadi gitu. Nah, setelah itu int sama dengan d2.int plus d3.int. Nah, ini adalah cara untuk mengakses member data yang ada di satu atau di dua gitu. Tadi kan member datanya ada dua, ada inci dan feed. Kalau kita ingin memanggil nilai inci dari di satu, misalkan nilai inci dari di satu, maka kita bisa gunakan d2.int plus d3.int. Berarti d3 ini kan dia mewakili dari atau menyimpan nilai dari dis2. Berarti ketika d3.int maka dia akan memberikan nilai inci yang ada di dis2. Itu. Lalu feed sama dengan 0. Ini untuk nilai awal.
Lalu if inch lebih dari 12, maka inci dikurangi 1 dan feet tambah 1. Jadi kan 1 feet itu 12 inci. Oleh karena itu ketika hasil perhitungan dari inci yang ada di D1 dan di dis 1 dan di dis 2 ini melebihi 12, maka akan dikurangi 12 lalu nilai fitnya ditambah 1. Lalu di sini fit plus fit sama dengan d2.fit ditambah d3.fit. Jadi ini fit plus sama dengan itu kan sama dengan bisa kita tulis menjadi fit sama dengan fit ditambah d2.fit ditambah d3.fit. Ini sama. Cuma di sini untuk mempersingkat tulis dengan plus sama dengan itu. Nah, di sini untuk menambahkan semua fitnya ya, semua fitnya. Jadi kita dapat total berapa kaki dari nilai yang kita masukkan tadi gitu. Oke, setelah add di sini yaitu objek sebagai argumen ini, lalu kita tampilkan masing-masing. Nah, ketika kita tampilkan masing-masing, maka silakan dicoba fungsi ini untuk membuktikan objek sebagai argumen untuk praktik. Nah, di sini dia akan menampilkan nilai masing-masing dari dis1 itu yang kita masukkan secara manual. Lalu dis2 ini adalah yang sudah kita masukkan secara fix di sini, sudah kita tulis di program. Lalu dis3 adalah hasil penjumlahannya. Oke, silakan dicoba. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran mengenai bagaimana data itu berpindah dari misalkan dari objek 1 atau objek 2 ke objek 3. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Jadi tiap-tiap objek itu memiliki member data 1 dan member data 2, misalkan seperti itu. Nah, lalu objek.member data 1 berarti kan ini member data 1 milik objek 1. Nah, ini ditransfer ke member fungsi ini. Objek 3.member fungsi, dia akan transfer ke sini karena dia sebagai argumen. Jadi data member 1, kita fokus ke data member 1 di objek 1 dulu misalkan ya. Objek 1 member data 1, jalannya dia akan dari sini, dia akan ke objek 1. Dari objek 1 sini, dia akan dari objek 1 ini dia akan ke objek 3 gitu kan. Nah, dari objek 3 ini dia akan digunakan sebagai akan digunakan di member fungsi ini untuk mengolah data dengan objek untuk member data di objek 3 juga gitu. Jadi member data yang ada di objek 1 dia akan digunakan oleh member fungsi sebagai argumen untuk menjadi masukan data di objek 3. Member fungsi dari objek 3 dapat merujuk ke datanya secara langsung. Jadi member fungsi ini dapat merujuk ke data yang ada di objek 3 sendiri, juga dapat merujuk ke data yang ada di objek 1 dan objek 2. Data dalam objek yang diteruskan sebagai argumen disebut dengan operator titik. Jadi digunakan operator titik. Seperti tadi, di sini digunakan operator titik d2.inch, d3.inch. Digunakan operator titik untuk mengakses masing-masing member data. Jadi itu.